Halo Sobat Penilus, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 602 pada mata kuliah penilaian usaha 2. Kami akan membahas terkait aspek keuangan dan ekonomi pada sebuah usaha. Sebenarnya, aspek keuangan dan ekonomi mencakup apa aja sih? Yuk langsung aja kita check it out. Yang pertama kali dibahas pada materi ini adalah pengertian aspek keuangan dan ekonomi. Aspek keuangan dan ekonomi didapatkan dari informasi dan data yang diperoleh dari analisis pada aspek-aspek yang telah dibahas sebelumnya, dan menjadi dasar bagi perhitungan pada aspek keuangan dan ekonomi. Aspek keuangan dan ekonomi sangat erat hubungannya dengan biaya yang akan digunakan untuk kegiatan yang akan dilakukan. Biaya-biaya yang dikeluarkan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa perkiraan. Yang pertama, biaya modal investasi, yaitu dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tetap yang akan digunakan perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Yang kedua, biaya modal kerja, yaitu dana yang dikeluarkan untuk membiayai operasional perusahaan. Dan yang ketiga adalah biaya modal startup, yaitu investasi yang digunakan untuk mendanai pendirian usaha atau bisnis. Setelah mengetahui beberapa biaya modal, maka dapat diketahui tujuan penggunaan modal sendiri dan kredit perbankan, yaitu untuk mendapatkan laba atau profit oriented. Nah, modal yang telah didapatkan tersebut akan digunakan untuk beberapa sektor. Nah, sektor tersebut antara lain yang pertama, sektor usaha. Sektor usaha adalah sektor yang paling menguntungkan bagi investor untuk mendapatkan pengembalian atau balikan investasi yang memadai. Yang kedua, sektor yang basis produksinya atau keluarannya atau outputnya diperlukan oleh masyarakat, sehingga di satu sisi keluaran tersebut mempunyai permintaan yang efektif. Dan yang terakhir adalah sektor yang akan menghemat devisa, berupa produk substitusi impor atau menaikkan devisa, yakni menghasilkan produk ekspor atau sektor yang dapat memperluas kesempatan kerja. Baik, masuk ke dalam materi kebutuhan investasi. Menentukan kebutuhan investasi untuk pengadaan harta tetap dan kebutuhan modal kerja operasional usaha menjadi langkah awal dalam mengadakan proses analisis keuangan pengembangan usaha. Secara umum, investasi ini antara lain digunakan untuk tanah, bangunan, mesin dan peralatan produksi, kendaraan transportasi, peralatan kantor, serta jasa lainnya. Besarnya kebutuhan investasi tersebut bergantung pada volume atau skala usaha yang akan dikembangkan. Faktor lain yang mempengaruhi jumlah investasi antara lain, yang pertama ada luas dan harga tanah yang akan dibeli atau diadakan, biaya pematangan tanah seperti penggurukan, pengolahan, akta jual beli, sertifikasi tanah, pembuatan batas tanah, dan sebagainya. Jumlah dan luas bangunan, termasuk desain dan jenis konstruksi, jumlah unit dan jenis mesin serta peralatan produksi termasuk merek, jumlah unit dan jenis mesin dan peralatan kantor termasuk mebel air, lemari arsip, komputer, dan printer, jumlah unit dan jenis kendaraan bermotor, kemudian jumlah unit dan jenis alat berat yang disewa lebih dari setahun. Kemudian pada sektor perkebunan tahunan, dikenal investasi yang dikeluarkan untuk tanaman dulu menghasilkan, mulai dari pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan baik yang menggunakan tenaga kerja maupun sarana produksi. Pada sektor industri dan perkebunan yang memerlukan masa pembangunan cukup lama, dikenal istilah interest during construction, yakni bunga kredit selama masa pembangunan tidak dibayarkan oleh perusahaan, tetapi dimasukkan dalam pokok pinjaman berupa kredit investasi. Jumlah unit dan jenis pembuatan jalan, instalasi listrik, instalasi air bersih dan pembuangan air kotor, instalasi pemadam kebakaran, dan sebagainya dapat ditentukan. Investasi untuk perizinan pembangunan pabrik, penggunaan lahan pertanian, pendirian usaha, seperti akta notaris, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan modal kerja. Penentuan jumlah kebutuhan modal kerja dalam suatu pengembangan usaha dapat dilakukan dengan 7 cara. Yang pertama, menentukan kegiatan-kegiatan kerja atau proses produksi yang dimulai dari pengadaan bahan baku, bahan penolong, atau sarana produksi lain, pengolahan hingga tercipta barang jadi, dan penjualan barang dagangan. Kedua, menentukan kebutuhan tenaga kerja langsung dalam setiap proses kegiatan. Ketiga, memastikan satuan harga beli setiap bahan baku, bahan penolong, serta upah kerja langsung. Keempat, menentukan besaran biaya operasional tak langsung untuk setiap periode tertentu, biasanya dalam satuan bulanan. Yang kelima, menentukan lama periode perputaran uang tunai atau kas mulai dari pengadaan bahan baku, pemrosesan barang dagangan hingga terjual menjadi uang tunai kembali. Yang keenam, menentukan besaran cadangan uang kas minimum. Yang terakhir, menghitung besaran kebutuhan modal kerja minimum
dengan formula modal kerja sama dengan periode perputaran dikalikan biaya pengadaan setiap periode. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai proyeksi arus kas. Yang singkatnya, proyeksi arus kas ini disusun dengan tujuan untuk calon investor termasuk bank kreditor akan dapat melihat sejauh mana kemampuan perusahaan dalam segi keuangan. Dengan arus kas ini, calon investor akan dapat melihat kemampuan usaha untuk menciptakan surplus atau defisit keuangan serta akan memberikan informasi-informasi mengenai sisa uang tunai atau kas pada akhir periode. Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa penyusunan arus kas ini sudah benar atau tidak, ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama yaitu angka-angka pada setiap pos atau akun, baik penerimaan maupun pengeluaran, sudah sesuai dengan rincian. Yang kedua, kas akhir dari periode sekarang harus sama dengan kas awal pada periode berikutnya. Yang ketiga, kas akhir pada periode terakhir harus sama dengan nilai kas pada kolom jumlah. Yang keempat, nilai kas awal pada kolom jumlah harus sama dengan nilai kas awal pada awal periode. Nah, dan yang terakhir, pada proyeksi arus kas ini tidak diperhitungkan penyusutan atas barang modal atau harta tetap. Dikarenakan penyusutan ini merupakan biaya tetap, bukan pengeluaran uang tunai. Penyusutan ini juga diperhitungkan pada proyeksi laba rugi. Alat analisis kelayakan. Terdapat 3 alat analisis kelayakan. Yang pertama, metode pemulihan investasi atau payback, yaitu metode analisis untuk menilai jangka waktu atas pemulihan seluruh modal yang diinvestasikan dalam suatu proyek. Kriteria kelayakannya dianggap layak jika masa pemulihan modal investasi lebih pendek dari usia ekonomis. Sedangkan dianggap tidak layak jika masa pemulihan modal investasi lebih lama dibandingkan usia ekonomis. Yang kedua, metode nilai sekarang atau NPV, yaitu metode yang memerhatikan adanya perubahan nilai uang karena faktor waktu. Kriteria kelayakannya dianggap layak jika NPV bernilai positif, sedangkan dianggap tidak layak jika NPV bernilai negatif. Yang ketiga, metode tingkat balikan internal atau IRR, yaitu metode yang menggunakan perluasan metode nilai sekarang. Kriteria kelayakannya dianggap layak jika IRR lebih besar dari persentase biaya modal atau jika IRR sesuai dengan persentase keuntungan yang ditetapkan investor. Dianggap tidak layak jika IRR lebih kecil dari biaya modal atau jika IRR lebih rendah dari keinginan investor. Selanjutnya, proses perhitungan analisis aspek keuangan dimulai dengan menetapkan asumsi dasar, kemudian diketahui biaya yang digunakan adalah investasi dan modal kerja. Maka dilanjutkan dengan menetapkan harga pokok, lanjut menghitung proyeksi laba rugi, dan proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas dilakukan dengan menghitung proyeksi neraca dan rasio keuangan. Dari proses di atas, maka didapatkan hasil bahwa perusahaan tersebut layak atau tidak. 3 asumsi dalam proses perhitungan analisis aspek keuangan. Yang pertama, asumsi umum, yaitu dengan memperhatikan kondisi ekonomi, baik makro maupun mikro, dan kondisi keekonomian dunia, dan sebagainya yang biasanya sulit diperkirakan kejadiannya. Yang kedua, asumsi pasar, dengan melihat perkembangan pasar yang pasti atau captive market. Dan yang terakhir yaitu asumsi teknis, dengan melihat segi teknis untuk menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas tertentu harus disediakan sarana produksi yang telah baku. Nah, proyeksi arus kas dapat digunakan untuk menganalisis kelayakan aspek keuangan yang berupa Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return (IRR), dan Profitability Index. Proyeksi neraca dan proyeksi laba rugi dapat dihitung dengan rasio-rasio keuangan berupa rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan break-even point atau BEP proyek. Sekian dari kami, terima kasih. Amazing!